Mengapa Mesir mengajak China membangun terusan Suez yang berusia lebih dari 140 tahun? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Pengaruh China di Timur Tengah terus meningkat, sehingga kerjasama dengan negara-negara di kawasan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, Paman Sam terus mengeluh bahwa pengaruh China di Afrika telah melampaui Amerika Serikat, dan pengaruhnya di Timur Tengah mulai menyalip pengaruh Amerika Serikat. Pada KTT China-Arab, China telah menjadi protagonis mutlak yang mendapat sambutan dan dukungan terbesar dari negara-negara Arab dan think tank. Misalnya, Arab Saudi memberi standar penghormatan tertinggi saat kunjungan Presiden Xi. Meningkatnya pengaruh besar China di Timur Tengah adalah rute yang sama sekali berbeda dari Amerika Serikat. China mendapatkan rasa hormat dan pengaruhnya dengan membawa manfaat nyata ke Timur Tengah. Dan itu adalah rute yang sama sekali berbeda dari cara tekanan militer Amerika Serikat dengan hegemoniknya. Saat ini, negara-negara think tank semakin muak dengan hegemoni Paman Sam, sehingga mereka mulai berbondong-bondong mengisolasikan Paman Sam dan mendekati China. Karena hampir semua negara di Timur Tengah telah memperoleh enaknya dari kerjasama dengan China, sehingga volume perdagangan antara China dan Arab Saudi maupun negara-negara Arab telah mencapai titik baru tertinggi. Kerjasama antara China dan Iran serta negara-negara Timur Tengah lainnya juga telah memasuki sejarah baru. KTT China-Arab kali ini telah mencapai 34 proyek kerjasama dengan nilai total di atas 200 miliar yuan, seperti pembangunan infrastruktur, kerjasama 5G, 6G, minyak dan energi lainnya, e-commerce, pariwisata, dan ekonomi digital. Dari serangkaian kerjasama dengan raksasa China, bisa terlihat bahwa Arab Saudi telah bertahan dari tekanan Amerika Serikat, sehingga berani bekerja sama dengan Huawei di bidang 5G dan 6G, ataupun fasilitas komunikasi lainnya. Lebih dari 80% pendapatan fiskal Arab Saudi bergantung pada minyak, dan seperempat dari minyaknya dibeli oleh China. Arab Saudi ingin mengurangi ketergantungan terhadap minyak, sehingga melakukan diversifikasi dan penguatan pembangunan infrastruktur yang semuanya tidak terlepas dari kerjasama dengan China. China juga perlu memperkuat kerjasama dengan negara-negara Timur Tengah untuk memastikan keamanan energinya, sehingga manufaktur China dapat mendunia lewat Belt and Road. Tampaknya, proyek kerjasama 200 miliar yuan antara China dan Arab Saudi telah membawa contoh dan efek yang sangat bagus bagi dunia, terutama pada saat ini ketika prospek ekonomi global yang serba tidak pasti. Setelah pencapaian sukses KTT China dan Arab, Mesir langsung mencari kerjasama dengan China untuk bersama-sama membangun jalur air internasional terusan Suez. Mesir sangat berharap mendapatkan investasi modal dan teknologi China. Terusan Suez adalah salah satu saluran air internasional paling sibuk dan merupakan sumber pendapatan penting bagi Mesir. Terusan Suez menghubungkan Laut Mediterania dan Laut Merah, merupakan jalur air utama antara benua Asia dan Eropa, dengan lebih dari 20.000 kontainer yang melewatinya setiap tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terusan Suez sering mengalami banyak masalah, dan kemacetan dari waktu ke waktu telah membawa tantangan besar yang mempengaruhi pendapatan ekonomi Mesir. Sebenarnya, Mesir juga telah mempercepat pembangunan terusan Suez untuk meningkatkan kapasitas lalu lintas jalur kapal kargo berat. Namun, segalanya tertunda berhubung situasi keuangannya yang memburuk dan kemampuan teknologi yang sangat terbatas. Mesir pernah meminta kerjasama dengan negara-negara barat, tetapi negara-negara barat selalu mengedepankan persyaratan tambahan yang langsung mempengaruhi kedaulatan dan campur tangan urusan dalam negeri Mesir. Ini adalah alasan mendasar mengapa Mesir tidak bisa menerimanya. China memiliki kekuatan teknologi dan investasi yang dibutuhkan Mesir. Namun, yang lebih penting, China tidak pernah melampirkan persyaratan politik tambahan apapun dalam kerjasama dengan negara manapun di dunia.
China selalu menekankan kerjasama yang adil dan menguntungkan, yang merupakan alasan mendasar mengapa Mesir secara aktif meminta China untuk bersama-sama membangun terusan Suez. Kemampuan infrastruktur China telah terbuktikan oleh dunia. Selama China berpartisipasi dalam konstruksi, maka dapat dipastikan jalur air internasional ini akan memainkan nilai strategis yang jauh lebih besar nantinya. Tentu saja, ini juga merupakan hal yang sangat baik bagi China untuk berpartisipasi dalam pembangunan terusan Suez. Karena setengah dari jumlah kargo yang melewati terusan ini setiap tahunnya berasal dari China. Setelah kapasitas terusan Suez ditingkatkan, pengiriman kargo China akan lebih terjamin dan diuntungkan. Setelah KTT China Arab, selain Mesir yang mengambil inisiatif untuk bekerja sama dengan China membangun terusan Suez, Qatar juga telah mendapatkan kontrak bisnis gas alam cair jangka panjang selama 27 tahun. Qatar aktif mengajak kerjasama di banyak bidang seperti pembangunan bendungan besar, stadion Lusail, pelabuhan internasional Hamad, jaringan telekomunikasi Huawei, pembuatan kapal, petrokimia, teknologi tinggi, hotel, pariwisata, layanan keuangan, dan sebagainya. Di Timur Tengah, tidak hanya Arab Saudi, Mesir, dan Qatar, tetapi juga Oman, Uni Emirat Arab, Kuwait, Iran, dan Irak berbaris meminta kerjasama dengan China. Misalnya, Iran telah bergabung dengan Organisasi Kerjasama Shanghai yang telah memasuki babak tatanan dunia baru. Atau Uni Emirat Arab meminta kerjasama dengan China, seperti mengekspor produk susu unta ke China baru-baru ini. Menlo Arab Saudi secara belak-belakan mengatakan sangatlah wajar untuk memprioritaskan hubungan kerjasama dengan China. Sebenarnya, ini bukan hanya suara hati negara-negara Arab Saudi, tetapi juga suara umum sebagian besar negara-negara di Timur Tengah. KTT China Arab yang pertama dan KTT Dewan Kerjasama Negara-Negara Arab China dan Teluk telah membawa kerjasama antara China dan negara-negara Arab serta Tim Tank ke tahap baru dunia. Negara-negara Arab dan Timur Tengah telah sangat kecewa dengan ketidakpastian dan ketidakpercayaan Amerika Serikat. Mereka sangat membutuhkan mitra negara besar yang stabil dan dapat diandalkan seperti China. Yahya Mahmud bin Junaid, Chairman of the Riyadh-based Center for Research and Intercommunication Knowledge, menekankan mengapa China disambut baik oleh negara-negara Arab, terutama karena China membantu membangun perekonomian negara lain, bersedia berbagi pengetahuan dan teknologi terkininya dengan dunia, memberikan bantuan dan sumbangan ke banyak negara. Dan yang paling penting, China tidak pernah mencampuri urusan dalam negeri negara lain, tidak memaksakan nilai dan tradisi budayanya kepada negara lain. Jadi, sangatlah wajar jika banyak negara Arab dan Timur Tengah berbaris untuk bekerja sama dengan China, karena keadilan milik semua manusia, tidak peduli negara miskin atau kaya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!